Hello everybody, welcome again to the subject Lab Algorithm and Data Structure at Major Information System. Our agenda today is searching implementation, and we are going to write Java code for searching techniques. Well, as usual, I am Ivan Siregar, and I am faculty member from Information System Department, Institut Teknologi Harapan Bangsa. This is my email address and my WhatsApp number. Feel free to contact me. At this subject, I will help you to explain the concept, hands-on with technical things, discussing best practice. Regarding to this subject, my strengths are in algorithm design, designing the business process, platform integration, and solution architect. The objectives of our session today is, number one is Java competency. All of you will be able to use array to store the values, and all of you will be able to implement searching techniques in Java. And for the self-confidence, students will have more confidence in programming. And students use best techniques in writing the Java code. Okay, let's see again. Number one, we are going to learn about linear search, the sequential search. And after this, we are going to learn about the binary search. Okay, let's take a look deeper. Number one, linear search. Let's say we have array A that contain 10, 50, 30, 70, 80, 60, 20, 90, and 40. Okay, together with the index from 0, 1, 2, up to 8. Okay, and we are going to find where is 20, in which index 20 exists. By looking this array, we believe that 20 will be found at index number 6. Okay, 20 compared to 10. Is it true or not? No. Yeah. So we are going to compare 20 with the first index. The first index is 0. Is it 20 equals 10? No. So we go to the next. Is it 20 equals 50? No. Next, 20 equals 30? No. 20 equals 70? No. Go to the next. 20 equals 80? No. Go to the next. 20 equals 60? No. Next, 20 equals 20? Yes. When you find, then stop searching. Because the requirement is just find the first occurrence. So 20 equals 20 will be found at index 6. Okay, so algorithm, given array A0 up to AN-1, a set of data which is in the array, and then find position of value f, or find f where A index I equals f. F is the number that we are going to find. And as example, the same. Okay, find F20, and steps is start with I equals 0, and then check whether I less than
the length of the array. The length of the array here is 9. Yeah. So when I 9, yeah, okay. 9 because index end up with 8. Yeah. So 9 element. Okay. Start with I equals 0. Check whether I less than the length of the array. It means that check whether there is still exists the index that will be searched. If exists and the current index is not f, is not the key, is not the value that we are going to find, then okay, if yes, then stop. Means that if yes means that if the index is f, then stop. Okay. Else you continue compare with the next I. So I become the next I. So if we are now at 0, next will be 1. Okay. And after quit the looping, check whether I after looping is less than the array of the length of the array. If yes, then it means that the index or the f is exists at the index I or not found. Okay. Let's see how to solve it with Java. Okay. Now, you open the Notepad++ and don't forget that the first thing is save your files. File, save as. Okay. Searching linear.java. Okay. Save. Okay. Then we have 1, 2, 3. This is the previous, yeah. This 2 is the previous. This is the previous files, and this is the current file. Okay, continue. After saving our files, then make the header. Get file search linear.java date for programmer. Ivan Siregar and description. Oh, sorry. Menerima entry user untuk matriks A. Oh. Menerima entry user untuk bilangan yang dicari, and then melakukan proses pencarian tampilkan hasil pencarian ditemukan pada indeks ke berapa. Okay, and then save. Okay,
import javax swing di option pane, public class search linear, public static void main string okay. Let's check system out print line n. Okay, until this, save the file, and then we go to the command prompt. Then we check command prompt here. Okay, we show the list. Okay, we have searching linear in Java, searching linear.java. No error. System out. Okay, we need another S here. I think this one is correct, yeah. Add another S and then save again. Recompile. Okay, public class search linear should be declared in the file name search linear. Searching. Yeah, should be the same name with the file name. Sorry. Yeah, previously is here. So should be searching. Should be the same name with the file name. Okay, and then save again. Let's see the command prompt. Recompile. Okay, no more error. And then we run. And yeah, the end here is the system out end here. Okay, so until this, our short file here, the very short line of code is working. Yeah, then we can continue. Okay. Deklarasi array. Okay, step 1 deklarasi array, then deklarasi variabel menerima entry array A, tampilkan array A. Setelah tadi kita terima entry-nya, langsung kita tampilkan biar kita yakin bahwa entry-nya sudah benar. Kemudian menerima bilangan yang akan dicari, lakukan proses pencarian. Okay. Tampilkan hasil pencarian. Okay, I think this is the steps ya. Ini langkah-langkahnya, deklarasi array, and then deklarasi variabel, menerima array A, tampilkan array A. Setelah kita entry, kita cek dulu apakah benar. Lalu kita terima bilangan yang akan dicari, misalkan 20. Lakukan proses pencarian, kemudian tampilkan hasil pencarian. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Maka, ya, langkah pertama, kita coba deklarasikan array. Kira seperti ini. Array-nya adalah A, new,
tipenya adalah integer, dengan isinya adalah 10. Oke. Dan deklarasi variabel yang kita perlukan, menerima entry dulu di sini, for i mulai dari 1, mulai dari 0, i lebih kecil daripada 10, i plus, kira-kira seperti ini, begin end ya. Langsung tulis begin end. Itu wajib ditulis langsung. Jadi jangan mengetik dulu isi body-nya baru ditulis begin end. Tapi begin end lebih dahulu baru isi body-nya. Oke. Because we use I here, maka di sini harus kita buat adalah integer i. Nah, ini adalah index. Oke. Nah, bagian ini kita akan menampung hasil entry-nya di option pane, show input dialog, kita cukup buat seperti ini, A yang ke I, masukkan A yang ke I. Oke, sampai di situ dulu. Kita coba compile hasilnya. Command prompt. Maaf. Compile dulu. Error. Kurang titik koma kemungkinannya. Dia tunjuk titik koma expected. Maka sebelah sini. Oke. Kita save lagi. Masuk ke command prompt. Oke. Temp. Variable temp. Oke. Kita gunakan temp tapi belum kita definisikan pada bagian deklarasi. Oke. Pada bagian di sini kita buat string temp. Ini adalah penampung entry user. Ya, karena temp di sini harus string. Karena yang di entry user itu adalah dalam bentuk string. Maaf, saya nggak sebutkan tadi. Saya nggak switch. Maaf. Ulang dulu, notepad. Ya. Jadi ada temp di sini. Kita harus buat dulu seperti ini. Penampung entry user. Oke. Nah, seperti ini. Jadi tempnya sudah di-define, deklarasi, otomatis kita bisa gunakan. Oke, kita save dulu filenya, Ctrl S, and then we go to the command prompt. Let's check whether we can compile this. Yes, nomor error, artinya sudah bisa. Sekarang coba kita run filenya. Oke, masukkan nilai A. Ini sayang sekali tidak muncul dengan benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, aman-aman saja. Artinya sampai saat ini Java code yang kita ketik sudah tidak ada error lagi. Sekarang kita akan lanjutkan. Temp ini akan kita simpan ke dalam array. Array-nya adalah A indeks ke I, ya, karena I-nya mulai dari 0, jadi A0 akan diisi oleh, jangan lupa di parsing, integer, parse in, dari temp. Ya. Kita ubah dari temp itu string menjadi integer. Caranya seperti ini. Lalu kita tampilkan hasilnya. Oh, maaf sekali. Saya lupa lagi untuk pindahkan ke notepad. Maaf ya. Yang baru saya kerjakan adalah ini. A yang ke I. I itu adalah sesuai dengan indeks. A ke 0 akan diisi oleh temp. Nanti looping lagi. A
A1 karena indeksnya akan 1, diisi oleh nilai temp yang di entry, looping lagi I-nya menjadi 2, A2, dan seterusnya. Ya. Kita harus pakai integer parse in karena temp ini adalah bertipe string dan harus kita parse menjadi integer. Karena A itu adalah array yang bertipe integer. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, setelah ini kita harapkan A itu akan berisi nilainya, mulai dari indeks 0 sampai ke indeks 9. Nah, untuk menampilkan hasilnya, langsung di copy filenya. Ya, maaf, source code-nya di copy, tinggal bagian ini saja yang akan kita ubah. Ya, jadi, system out print line, seperti itu. Yang kita tampilkan adalah A, I. Oke, seperti ini dulu. Ya, sekarang mari kita masuk ke command prompt, kita coba compile. Oh, maaf. Saya salah klik. Kita ulang lagi sekali lagi. Java compile, enter. Lalu kita run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, hasilnya benar seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kira-kira benar seperti ini. Dia langsung ke bawah karena kita buat print line. Kita coba. Kita ganti. Print saja. Tapi gini, kita tambah spasi. Ya. Ini kita bikin print saja, tapi kita tambah spasi di akhirnya. Lalu kita compile lagi. Compile. Dan run. Oke, ya kira-kira seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita sudah artinya kita sudah bisa menyelesaikan pengisian array ya, array A dan hasilnya sudah benar bisa kita tampilkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menerima bilangan yang akan dicari. Bilangan yang akan dicari adalah F. Jangan lupa karena F itu kita cari bilangan F, maka nanti di sini adalah definisikan F-nya sebagai satu deklarasi yang baru, yaitu integer F. Ya. Ini adalah search value. Oke. Nah, F adalah sebentar, saya belum tampung. Tampung masukannya pakai temp seperti ini. Copy saja. Copy. Pindahkan ke bawah. J option pen show input dialog ini. Oke. Bilangan dicari. Yang dicari titik 2. Nah, bilangan yang dicari titik 2, nanti hasilnya akan kita buat seperti ini. Copy. F-nya adalah diambil dari temp. Jadi masukkan bilangan dicari. Sekarang bilangan dicari itu disimpan sebagai F. Ya, sampai di sini kita sudah punya sampai bilangan dicari. Jika penasaran ada error apa enggak, boleh saja kita pindah sebentar ke command prompt. Ya, saya clear screen dulu. Lalu compile. No error. Run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Bilangan yang dicari 99. Oke. So far we already have a kind of input dialog. Ya, waiting for the user untuk entry bilangan yang dicarinya apa. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Melakukan proses pencarian. Karena kita sekarang elemennya sudah lengkap, kita sudah punya array, dan kita sudah tahu bilangan yang mau dicari, sekarang kita bisa melakukan proses pencarian. Jangan lupa tadi proses pencariannya itu menggunakan skema linear search atau pencarian satu persatu dari indeks yang paling kiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya gunakan struktur while. Nah, kira-kira seperti ini strukturnya. Nah, ingat lagi tadi bahwa pencarian dilakukan
selama masih ada isi dari array itu. Dan selama masih ada isi dan belum ketemu bilangannya. Nah, belum ketemu itu artinya A indeks yang ke I itu tidak sama dengan bilangan yang dicari, F. Jadi selama tidak sama atau belum ketemu, maka indeksnya dijumlahkan, ditambah dengan 1, increment indeksnya. Tadi 0, maka selanjutnya akan menjadi 1. Oke, be careful, karena di sini kita menggunakan I-nya berapa? Kalau di sini I kita pakai, nanti I-nya ini adalah hasil terakhir I yang keluar dari looping di sini. Padahal kita inginnya I-nya mulai dari 0. Itulah sebabnya di sini I sama dengan 0. Ya, sehingga I mulai dari 0. Apakah A0 tidak sama dengan bilangan yang dicari? Kalau true, maka I-nya nambah. Jadi berapa sekarang? 1. Apakah A1 tidak sama dengan yang dicari? True, artinya belum ketemu. Naikkan lagi bilangannya. Oke, itu kira-kira. Kemudian, oke, satu lagi di sini. Ada dua kondisinya, yaitu indeksnya belum habis atau masih ada bilangan yang dicari. Atau di sini caranya itu adalah I kecil daripada 10. Jadi selama I itu masih lebih kecil daripada 10, 10 itu adalah jumlah indeks. Dan belum ketemu, tambah lagi indeksnya. Oke, kira-kira seperti itu algoritmanya, implementasi dengan Java. Nah, apa hasilnya? Ayo kita lihat dulu. Oh, maaf. Saya lupa lagi di sini. Switch ke Notepad. Saya nggak perhatikan monitor. Oke, kita ulang lagi. Jangan khawatir. Saya akan ulang. Karena saya lupa untuk men-switch screen-nya. Nah, ini dia. Sekarang kita lakukan proses pencarian. Jadi kira-kira gini. Kita gunakan struktur while. Ya, seperti ini diketik struktur while. Langsung ketik, langsung ya begin dan end. Oke. Nah, kemudian apabila A yang ke I tidak sama dengan F, artinya A yang pertama, A yang ke 0. A yang ke 0 nggak F, bukan yang dicari. Artinya apa? Nggak sama dengan, nggak ketemu. Kalau nggak ketemu, maka artinya I-nya naikkan tambah 1. Jadi waktu dia A0 ternyata bukan F, maka yang dicari adalah A1. A1 tidak F, maka yang dicari adalah A2. A2 tidak F, maka yang dicari adalah A3. Nah, ini untuk kontrol increment-nya, nambah nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, tapi kita lupa I-nya itu harusnya mulai dari 0, makanya dibuat di sini I sama dengan 0. Kalau kita nggak lupa menulis ini, misalkan nggak ada, maka I-nya mulai berapa? I-nya adalah nilai terakhir dari sini dilakukan proses looping. Berarti I yang ke 9, nanti malah di sini I9. Nah, itulah sebabnya kita perlu I0. Supaya memastikan bahwa A0 tidak sama dengan bilangan yang dicari, kita memastikan ini bisa dipenuhi mulai dari A yang ke 0. Lanjutkan. Nah, ada dua kondisi. Ya. Ini artinya belum ketemu increment. Belum ketemu increment. Tapi apakah hanya belum ketemu? Tentu tidak. Belum ketemu dan masih ada yang mau dicari. Nah, itulah kondisi yang harus kita penuhi. Jadi nggak cukup cuma belum ketemu, tapi mesti ada yang mau dicari. Ada yang mau dicari itu artinya adalah I-nya itu belum mencapai indeks terakhir, atau dengan kata lain, I-nya itu masih lebih kecil daripada 10. Ya, karena indeks kita adalah 10 bilangan. Jadi mulai 0 sampai 9. Jadi kalau dia masih lebih kecil daripada 10 atau I-nya 9, maka boleh dilakukan pencarian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba compile. Command prompt. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10.
Bilangan yang dicari 999. Oke, index out of bound. Wah, ngapain ya? Index out of bound itu artinya arraymu itu ada 10, tapi berupaya mengakses array yang ke-11. Oke, kemungkinan itu terjadi karena ini. Karena proses pemeriksaan ini kurang bagus. Ini sudah benar tapi salah urutan. Looping, pencarian akan dilakukan apabila belum ketemu dan masih ada yang mau dicari. Nah, secara program, compiler, dia akan melakukan ini lebih dahulu. Belum ketemu dan masih ada yang mau dicari. Ini rasanya kebalik ya. Harusnya pastikan dulu masih ada yang mau dicari dan belum ketemu. Ya, nah gini, saya nggak hapus, saya akan buat di bawahnya sehingga nanti Anda bisa melihatnya secara berbeda, membandingkannya. Oh, lagi-lagi saya lupa. Nih ya, pencarian akan dilakukan apabila belum ketemu dan masih ada yang mau dicari. Kalau compiler ini akan mengeksekusi ini dulu, belum ketemu, ya. Masih ada yang mau dicari, ya. Nah, compiler akan mengeksekusi bagian kiri dulu baru bagian kanan. Rasanya ini kurang tepat ya, nanti coba kita buktikan. Ya. Karena ketika seperti ini, pada contoh yang sebelumnya, saya entry 999 yang mana itu nggak ada di dalam array. Akibatnya apa? Dia nyari terus, dan dia berupaya mengakses array indeks yang ke-10, yang itu adalah di luar dari indeks yang dimiliki array. Ingat, array ini adalah indeksnya mulai 0 sampai 9. Tapi kita mencoba array indeks ke-10. Makanya tadi hasilnya adalah index out of bound, exception 10. Dia bilang 10 nih ya. Kok mencoba mencari indeks 10 padahal kita punya indeks terakhir adalah 9. Nah, itu kemungkinan karena salah urutan. Jadi sekarang saya akan coba mengganti urutannya. Tapi saya nggak akan hapus ini. Saya akan buat ini sebagai komentar, duplikat dulu, ini saya akan komen. Supaya nanti Anda bisa compare. Ini yang akan saya ganti urutannya. Ini akan saya buat di sebelah kanan. Jadi pastikan dulu bahwa masih ada yang mau dicari. Itu yang diutamakan dulu untuk diperiksa oleh compiler. Dan masih ada yang mau dicari dan masih belum ketemu. Nah, gitu caranya ya. Sekarang mudah-mudahan ini berhasil. Ya. Command prompt. Compile. Oke, saya akan entry 1 sampai 9. Yang terakhir adalah 0. Oke, selesai. Kita punya 1 sampai 9 dan 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke. Lalu kita coba cari 9, 9, 9, 9. Yang ini tuh nggak ada di dalam array. Ya. Yang tadinya kejadiannya adalah out of bound. Karena dia berupaya mengakses array berikutnya. Sekarang gimana? Ya, kita berhasil ya. Tidak terjadi lagi array out of bound. Jadi, kalau kita lihat, ternyata ketika salah membuat urutannya, maka kompilernya pun akan mengikuti cara kita yang salah itu, dan dia akan kasih warning. Jadi, perlu ada satu sequence yang kita pikirkan, yang kita buat di dalam algoritma, dia itu bukan sequence yang mengarah pada kegagalan. Nah, ketika kita balik, ternyata selesai semua masalahnya. Ya, jadi berhati-hati ketika melakukan proses while yang kondisinya itu ada dua. Ini dua kondisi. Apakah masih ada yang indeks? Apakah masih ada indeks yang tersedia? Apakah belum ketemu? Nah, kalau dua kondisi ini hati-hati karena terbalik urutannya bisa hasilnya meleset tidak sesuai dengan harapan. Oke, kira-kira seperti itu. Lalu sekarang tampilkan hasil pencarian. Ingat, kalau yang dicari itu ketemu pada sebuah indeks, artinya dia nggak akan melampaui indeks terakhir. Ya, kalau yang dicari itu ketemu pada sebuah indeks, contohnya yang dicari itu ketemu pada indeks kelima, maka nggak mungkin indeks kelima ini melampaui indeks terakhir. Indeks terakhirnya tadi berapa? 9 kan? Kan dari 0 sampai 9. Jadi nggak mungkin melampaui indeks ke-9. Kalau ternyata sampai indeks ke-9 juga,
dia itu nggak ketemu-ketemu, berarti memang nggak ketemu. Nah, untuk algoritmanya kira-kira seperti itu. Ya, Anda sudah mengerjakan algoritma itu pada class session, ya, class meeting. Sekarang kita di lab session, jadi kita implementasikan algoritma itu. Jadi kira-kira seperti begini. Ya, jika I itu lebih kecil dari 10, artinya bilangan yang dicari ditemukan K. Bilangan yang dicari ditemukan. Ya sudah, kita sekarang coba implementasikan bagian ini. Ya. If nah, I lebih kecil daripada 10, langsung buat bikin N, di bawahnya ada else, bikin N. Oke, itu strukturnya. Nah, sekarang kalau dia lebih kecil daripada 10 artinya ditemukan. Ya, berarti tinggal system out print line, system out print line, seperti ini. Kemudian, ya ini untuk enter aja, ya kita enter dulu sekali. System out print line, bilangan yang dicari, okay, ditemukan pada indeks ke, ya kira-kira seperti ini. Bilangan yang dicari atau bilangan yang dicari itu adalah bilangan berapa? Bilangan F. Oke, bilangan F ditemukan pada indeks ke, nah ini ke berapa? Ke I. Ya, pada indeks ke I. Kira-kira itu. Atau sebaliknya, system out print line, bilangan F tidak ditemukan. Oke. Bilangan F tidak ditemukan. Oke, kira-kira seperti ini. Rasanya sih sudah benar ya. Sekarang kita compile. Command prompt. Saya pindah ke sini. Nah, saya clear screen dulu. Compile. Oke, saya akan entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya. Ini yang dicari adalah 999. Harusnya bilangan 999 tidak ditemukan. Mestinya jawabannya itu. Bilangan 99 tidak ditemukan. Nah, berhasil ya. Sekarang kita cari yang akan ditemukan ya. Ulangi lagi di run. Maaf. Run lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yang dicari adalah 7. Oke. Bilangan 7 ditemukan pada indeks ke-6. Benar nggak ya? Bilangan 7 pada indeks ke-6. Indeks 1, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, indeks ke-6. Sekali lagi ya, kita cari bilangan yang kita cari adalah bilangan 1 ini sekarang ya. Apakah dia bilang indeks ke-0? Mudah-mudahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yang kita cari bilangan 1. Mestinya dia bilang bilangan 1 ditemukan pada indeks ke-0. Harusnya seperti itu. Mari kita lihat. Bilangan 1 ditemukan pada indeks ke-0. Oke, kita berhasil menyelesaikan linear search. Oke, nanti silakan masing-masing coba di rumah.
ikutin cara saya tadi, jangan terburu-buru. Intinya adalah algoritma Anda sudah kerjakan, dan itu dikompil algoritmanya, kita asumsi itu sudah valid. Ini hanya proses pembuktian saja. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Ya, jadi tadi prosesnya seperti ini, ya. Saya percepat lagi. Sudah selesai, ya. Linear search sudah selesai. Masih ada satu lagi, binary search. Binary search ini adalah bagi dua, atau approach-nya namanya divide and conquer. Jadi dibagi dua dan selesaikan. Temukan jawabannya di bagian yang Anda bagi tadi. Tapi ada tekniknya. Kira-kira seperti ini. Ya, temukan 50, maka syaratnya ini adalah harus berurut. Makanya saya tulis di sini adalah order array. Array-nya itu bilangan harus berturut. Berurut, menaik atau menurun ya. Yang tadinya seperti ini acak, sekarang disusun 10, 20, 30, 30. Kebetulan 30 ada 2, 40, 50 dan seterusnya. Harus berurut. Itu adalah kunci untuk divide and conquer. Lalu, misalkan yang mau kita cari adalah 50 ya. Kita mau cari 50, maka temukan M, temukan titik tengahnya, ya, mid-nya temukan bagian tengahnya, katakanlah 40. Ya, gimana cara menemukannya? Ya pakai div atau mod, ya, temukan. Nah, bandingkan apakah yang dicari itu lebih besar daripada 40 atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, dibandingkan aja. Ketika ternyata setelah dibandingkan, yang dicari itu lebih besar dari 40. Artinya yang dicari itu berada pada sebelah kanan. Pada sebelah kanan. Di sebelah kanannya 40 itulah yang kita cari. Ya, karena kita mencari bilangannya itu adalah 50. Tadi kan sudah berurut. Nah, ketika yang dicari itu lebih besar daripada nilai tengah tadi, yang M tadi, maka bisa kita pastikan bahwa yang dicari itu berada pada sebelah kanan. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya bagi dua, kiri dengan kanan, ternyata 50 lebih besar daripada 40, carilah di sebelah kanannya. Ya, itu makanya namanya binary. Kiri dan kanan, ada dua saja. Kiri, kanan. Oke. Selanjutnya, nanti adalah seperti ini. Ya. Yang sebelah kiri kita tutup saja. Jadi sebelah kanan ini sudah ada. Tentukan yang mana M-nya. M ini adalah mid, L itu adalah lowest, yang high itu adalah highest. Ya. Bilangan tertinggi, bilangan terendah, dan M-nya. Nah, 70 ketemu, bandingkan dengan 50. Ternyata 50 lebih kecil dari 70. Maka yang dicari itu ada di sebelah kiri 70, sisa tinggal 2 ini. Ya, kita persempit lagi. Berarti yang hijau-hijau ini kita lock semua sudah mati, tinggal ada 2. Nah, ketika dibuat tentukan titik tengahnya, ya kita anggap aja titik tengahnya adalah di 50. Ya, kebetulan saja nanti dia lowest-nya dengan mid-nya sama ya, sama nilai di nomor 5. Nah, bandingkan apakah yang 50 ini yang ketemu ini sama dengan yang 50? Oh ya benar. Maka nilai M itu berada pada indeks kelima, itulah yang kita anggap indeks yang ketemu. Oke, kira-kira itu binary search. Nanti Anda coba lakukan implementasinya dengan Java, coba masing-masing sebagai tugas mandiri. Okay, well, thank you for watching this video. For question and answer, I'll see you in the discussion session. Feel free to contact me via email or WhatsApp. I'll see you again on the next class session with the topic Searching Techniques. I am Ivan Siregar. Have a good day and God bless.